Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Budi Arif. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai pelajaran yang ada di bidang teknik reservoir, yaitu pertama tentang definisi cadangan, yang kedua metode penentuan cadangan, yang ketiga recovery factor, dan yang keempat perhitungan volumetrik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu cadangan. Cadangan adalah kuantitas atau jumlah volume minyak dan gas yang dapat diperoleh atau diproduksikan secara komersial. Jadi cadangan ini merupakan hal yang bersifat komersial. Apabila ada cadangan hidrokarbon di dalam reservoir yang tidak bisa diangkut atau tidak bisa dikomersialkan, maka itu tidak dapat dihitung sebagai cadangan, hanya sebagai oil in reservoir. Selanjutnya tentang metode penentuan atau perhitungan cadangan. Jadi dalam menentukan atau menghitung cadangan ada 5 metode. Di antaranya yang pertama yaitu metode analogi, metode volumetric, metode decline curve, metode material balance, dan metode simulasi reservoir. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu metode analogi. Metode analogi dilakukan apabila data yang tersedia sangat minim melalui data yang diperoleh sebelum eksplorasi. Sedangkan metode volumetrik menggunakan ukuran reservoir, sifat fluida reservoir, dan sifat geodesis batuan dalam penentuan cadangan. Nah, untuk persamaan menentukan metode analogi menggunakan rumus BAF sama dengan 7758 kali porosity kali 1 kurang saturasi air awal dikali recovery factor dibagi dengan faktor volume formasi minyak awal. Selanjutnya itu metode volumetrik. Metode volumetrik digunakan untuk menghitung cadangan migas di suatu lapangan yang datanya belum tersedia dengan lengkap. Perhitungan cadangan secara volumetris dapat digunakan untuk mengetahui besarnya initial hydrocarbon in place atau ultimate recovery and recovery factor. Nah, jadi ada dua yang bisa kita hitung menggunakan metode volumetrik. Yang pertama yaitu perhitungan initial gas in place atau IGIP. Rumusnya yaitu 43560 kali A luas pengeringan dikali H ketebalan rata-rata formasi dikali porositas dikali 1 dikurang saturasi air awal dibagi dengan faktor volume gas awal. Nah, selanjutnya bisa juga menghitung initial oil in place atau IOIP, yaitu rumusnya 7758 dikali A dikali H dikali porosity dikali 1 kurang saturasi awal dibagi dengan faktor formasi volume minyak awal. Selanjutnya ada metode decline curve. Nah, metode ini digunakan pada reservoir yang telah diproduksi selama beberapa waktu dan memiliki kecenderungan penurunan produksi yang dapat diamati. Metode decline curve memplot data laju produksi terhadap waktu dalam skala semi-log untuk kemudian digunakan dalam meramalkan penurunan produksi terhadap waktu dan penentuan cadangan migas. Nah, jadi intinya perhitungan cadangan dengan metode decline curve ini dilakukan pada tahap lanjut pengembangan lapangan, yaitu ketika laju produksi telah mengalami penurunan secara natural. Penentuan cadangan dengan metode ini membutuhkan data laju produksi kumulatif terhadap waktu. Ada beberapa keunggulan dari metode decline curve ini. Yang pertama yaitu menentukan umur produksi atau lifetime production suatu lapangan migas. Yang kedua, memperkirakan laju produksi atau production forecast pada masa yang akan datang. Yang ketiga, yaitu menentukan sisa cadangan atau remaining reserve yang masih terkandung setelah diproduksikan pada kurun waktu yang tertentu. Metode selanjutnya yaitu metode material balance. Metode material balance ini didasarkan pada prinsip kekalangan massa yang menyatakan bahwa jumlah massa suatu sistem akan tetap selama berlangsung perubahan yang bersifat kimia atau fisika. Nah, secara sederhana material balance dapat dijelaskan dengan volume yang diproduksi sama dengan volume awal dikurang volume yang tertinggal. Sebenarnya material balance ini hitungannya juga ada dan rumusnya juga agak rumit, nanti akan dibahas lebih lanjut. Metode yang terakhir yaitu metode simulasi reservoir. Metode ini terdiri dari membuat atau memilih model, mengumpulkan dan memasukkan data ke model, user matching, dan ramalan. Untuk melakukannya dibutuhkan pengetahuan teknik reservoir dan teknik komputer. Jadi intinya metode simulasi reservoir ini kita akan menggunakan aplikasi
di mana di aplikasi tersebut kita akan masukkan data-data di lapangan, terus kita bisa menggunakannya untuk memperkirakan isi minyak gas awal dalam reservoir, mengidentifikasi besar dan pengaruh aquifer atau cadangan air, identifikasi pengaruh patahan dalam reservoir, dan lain-lain. Bisa dibaca saja ya. Selanjutnya itu mengenai recovery factor. Nah, recovery factor itu atau faktor perolehan adalah perbandingan jumlah minyak atau gas yang dapat diambil atau estimated ultimate recovery terhadap jumlah minyak atau gas di tempat atau original oil in place OIP dengan menggunakan teknologi primary, secondary maupun tertiary recovery. Pada dasarnya untuk recovery factor ini penentuannya juga dapat menggunakan rumus-rumus dari metode-metode yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan volumetric. Langsung contoh kasus, suatu greenfield yang dikelola oleh oil company telah melakukan eksplorasi dengan luas area 300 ekor feet. Reservoir merupakan batuan pasir limestone, dilakukan beberapa analisa yang dilakukan. Nah, berikut adalah datanya. Data PVT-nya, PR-nya atau tekanan reservoirnya 2162 PSI, T-nya 162 derajat Fahrenheit, dan Z-nya 0,8. Sementara data lab diperoleh density-nya 1660 atau 2,67 gram per cc, weight of the sample in air 20, bulk volume of sample 9,9, SWI-nya 26%. Nah, yang ditanya yaitu berapa IOIP-nya atau initial oil in place. Nah, seperti yang tadi kita dapat menggunakan rumus STOIP atau OIP ini sama, yaitu kita asumsikan data H tidak diketahui dan diasumsikan aja 10 feet. Dan faktor volume minyak awalnya tidak mengalami perubahan sama dengan 1. Nah, sebelum kita masukin rumus, kita harus mencari dulu nilai dari VP, yaitu 20 massa in air-nya dibagi 2,67 centigram density-nya, dapatlah 7,5 cc. Lanjut cari porosity-nya, volume porinya per volume batuannya, volume bulknya 7,5 per 9,9 sama dengan 0,75. Langsung masukin ke rumus OIP-nya, 7758 kali porosity kali luas kali ketebalan atau H dikali 1 dikurang saturasi awal per faktor formasi volume minyak awalnya. Didapatlah hasilnya 001. Dapatlah hasil OIP-nya sama dengan 12,917,07 STB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.